Selamat pagi saudara, berjumpa lagi bersama saya Yulia Kesha dalam perbincangan hangat Sapa Sumut. Nah saudara, di Sapa Sumut kali ini kita akan membahas mengenai agenda Pilkada Medan tahun 2024. Dan di sini sudah hadir bersama kita akademisi bidang politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Arifin Saleh Siregar. Selamat pagi Bang Arifin. Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum. Selamat pagi untuk semua penonton Kompas TV dimanapun berada. Waalaikumsalam Bang, apa kabarnya nih Bang Arifin? Alhamdulillah sehat. Sekarang kesibukannya lagi sibuk apa tuh Bang? Ya karena di kampus lagi perkuliahan memang sedang giat-giatnya, ya kita kesibukannya untuk tata kelola kampus kita lah. Sibuk-sibuk untuk mengurus tata kelola kampus ya Bang ya. Betul. Nah Bang Arifin, ngomong-ngomong mengenai pilkada nih Bang. Bagaimana sih menurut Abang situasi politik jelang Pilkada Medan tahun 2024? Apakah ada yang menarik nih Bang yang Abang lihat? Pantauan kita sampai hari ini, menariknya itu justru ada di masih kurang semaraknya, ya, semaraknya atau masih kurang hangatnya perpolitikan Kota Medan dalam konteks Pilkada 2024 ini. Kalaupun ada misalnya itu masih kita lihat beberapa kandidat yang sudah warawiri ke kantor-kantor partai politik untuk mengambil formulir dan juga untuk mendaftarkan dirinya sebagai bakal calon. Kemudian beberapa kandidat juga kita dengar sudah ada semakin maju yang berangkat ke Jakarta, tentu dalam konteks lobi-lobi politik untuk mendapatkan perahu nantinya agar diusung menjadi calon kepala daerah. Nah kalau di media, kalau kita perhatikan memang sudah mulai dihangat-hangatkan. Meskipun media, antusiasmenya masyarakat itu sepertinya belum begitu ini ya, belum begitu hangat lah, belum begitu ini kan. Mungkin ini ada faktor waktu, karena kan coplosan pilkada itu kan dari 27 November. Sekarang masih di bulan Mei kan, masih ada sekitar 6 bulan lagi ya. Nanti seiring waktu mungkin akan semakin hangat, semakin panas itu. Berarti karena kalau yang dari pantauan Abang saat ini masih kurang semarak ya Bang ya untuk persiapan jelang. Buktinya misalnya kan kita lihat kan di simpang-simpang di beberapa titik lokasi kan baliho-baliho kandidat kan belum banyak ya. Pembicaraan di beberapa tempat pun misalnya di katakan warung kopi, di komunitas-komunitas juga masih sangat terbatas soal itu ya. Nah, lalu Bang Arifin, Abang sebagai seorang akademisi bidang politik nih Bang, apa sih menurut Abang yang yang membedakan pilkada di Kota Medan ini berbeda dari daerah lain seperti itu Bang? Iya, memang setiap daerah kan pasti mengaku bahwa pilkadanya itu pasti selalu lebih unik. Iya benar. Pasti lebih menarik, itu selalu kan. Tapi Medan memang belakangan ini punya magnet khusus dia. Seperti apa punya itu? Daya tarik tertentu. Ini terjadi sejak pilkada yang lalu, yang kemarin. Ya, ini tentu dampak karena ada Bobi di sana ya. Ada Bobi, nggak bisa kita nafikan itu ada Bobi di sana. Kenapa ada Bobi? Karena Bobi ini kan sekarang jadi keluarga istana. Dia menantunya Presiden Joko Widodo. Itu yang membuat magnet Kota Medan ini lebih kuat, lebih tinggi dibanding mungkin pilkada-pilkada kabupaten kota lainnya. Jadi orang luar juga ingin tahu kan seperti apa perkembangan hari per hari tentang pilkada Kota Medan itu ya. Itu satu. Kedua tentu karena ya Medan kan siapapun tahu kota terbesar di Indonesia ya. Ingin juga tahu orang itu siapa nanti yang akan memimpin Kota Medan ini ke depannya. Itu dia. Itu makanya daya tarik Kota Medan ini berbeda dengan daya tarik kota-kota lainnya karena ada faktor Bobi tadi. Nah apalagi sekarang misalnya kan, ini ada wacana misalnya kan Bobi apakah tetap di Medan atau akan lebih luas lagi akan naik misalnya ke Pilgubsu. Pilgubsu. Ini juga salah satu magnet yang informasi dan keputusannya juga lagi tunggu-tunggu publik itu. Lalu Bang, bagaimana kalau dari Bang Arifin sendiri melihat nih Bang, secara umum pilkada Kota Medan ini ataupun nantinya Pilgub Sumatera Utara ini pasti nanti ada korelasinya dengan pemilu kemarin. Kira-kira kalau dari pandangan Abang bagaimana itu nantinya Bang? Iya, korelasinya itu tadi mungkin ya, karena di pusat tadi ada Pak Jokowinya, di sini ada menantunya, itu memang dikait-kaitkan itu kan. Nah, kemudian tapi kalau kita misalnya berangkat dari soal partisipasi pemilih, nanti itu akan berbeda jauh itu. Pengalaman sebelum-sebelumnya kan partisipasi pemilih di pemilu itu sering tidak seimbang dengan partisipasi pemilih di beberapa kali pilkada
Kota Medan, itu dia. Nah, ini juga nanti ada korelasinya, misalnya kalau bisa terbangun misalnya koalisi partai politik yang dulu mendukung katakanlah Pak Prabowo di Pilpres, itu masih bersatu misalnya mendukung salah satu calon di Pilkada Medan, ya. Itu juga nanti tentu akan berkorelasi kan. Tapi ini salah satunya menarik untuk kita tunggu. Apakah koalisi besar yang dibangun dulu untuk mengusung dan mendukung Prabowo itu juga masih solid untuk mendukung dan mengusung calon di Pilkada Kota Medan. Nah, ini layak ditunggu itu. Baik Bang, lalu seperti saat ini kan sudah terdengar juga Bang nama-nama yang akan menjadi bakal calon ini Bang. Selain tadi Abang menyebutkan bahwasannya Bobi, ada nama-nama lain yang bagaimana sih Abang melihat peta kekuatannya nanti untuk bertarung di Pilkada 2024 ini Bang? Iya, Bobi ini memang dengan segala plus minusnya memang kalau dia masih main berkontestasi di Pilkada Medan, akan sangat sulit memang mengalahkannya itu ya. Kalau dia mau tetap di Pilkada Kota Medan kan, karena dengan segala itu tadi ya, kelebihan-kelebihan, dengan segala potensi yang dimilikinya dan juga tanda kutip dengan keuntungan-keuntungan yang ada pada dia pada hari ini. Nah, kalau dia misalnya memutuskan untuk maju di Pilgubsu, nah Pilkada Kota Medan ini akan lebih jauh menarik. Akan berani nanti muncul beberapa nama untuk ikut bertarung di sana. Kalau kita misalnya sebut nama-nama yang hari ini sudah mulai mencuat, baik di media, baik misalnya berani nampang di beberapa baliho, ataupun mungkin sudah mulai muncul namanya di beberapa panggung diskusi atau beberapa kesempatan, ya tentu kita sepakat misalnya di Gerindra itu ada beberapa nama yang layak diusung. Ada Ihwan Ritonga. Ya, Ihwan Ritonga kemarin wakil ketua DPRD Medan, sekarang memang lolos untuk anggota DPRD Sumut. Nah, ada Gerindra. Kemudian ada juga kan disebut-sebut juga nama Ade Jona. Iya, ada Jona juga disebut sekarang sudah lolos menjadi anggota DPR RI. Kemudian ada juga Daniel Anjar kan, Daniel Simanjuntak ya. Itu yang dekat dengan Prabowo juga disebut-sebut. Kemudian ada juga Aulia Rahman. Wakilnya Bobi saat ini kan, itu juga sudah mulai daftar ke beberapa partai politik. Terlihat dia sangat serius. Dan itu semua kan yang 4 nama tadi kan memang adalah orang-orang Gerindra kan. Ya, kemudian kan di partai lain ada juga dari PKS ada juga beberapa nama. Ada di sana nama Hidayatullah, anggota DPR RI yang sekarang, tapi kemarin gagal terpilih lagi. Dan katanya disebut-sebut juga akan diusung, didukung di Pilkada Medan. Ada juga dari PKS, Rajudin Sagala. Rajudin Sagala kan sekarang juga wakil ketua DPRD Medan ya, masih terpilih juga, itu PKS. Nah, ada juga beberapa nama lainnya, misalnya katakanlah Ahyar juga ngambil formulir di beberapa partai politik kan. Nah, kemudian ada juga El Rahdian ya, El Rahmadian ya. Ya, yang ketua KNPI Sumut ya, yang dari Hanura. Itu juga ngambil formulir. Kemudian ada juga yang profesional, dosen, akademisi, Prof. Dr. Rida Dharmajaya. Ya, guru besar USU, kemudian dokter bedah, itu juga balihonya udah lama itu naik. Dan itu juga sebut-sebut ternyata berminat juga maju dalam kontestasi Pilkada Kota Medan ini. Ada Ketua Al-Wasliyah Medan, ya, ada juga Ketua Al-Wasliyah Medan, Hafiz Harahap, dan beberapa nama lainnya. Nah, ini tentu sedang menunggu-nunggu juga ini. Sambil mereka mengambil formulir ke beberapa parpol, sambil mendaftarkan dirinya, tentu sambil menunggu perkembangan seperti apa nanti dinamika atau peta kekuatan yang akan terjadi ke depannya. Nah, dari PDIP juga kita dengar-dengar akan mengusung ketuanya ya, Ketua DPRD Hasim ya. Nah, cuman kan kalau kita lihat beberapa nama tadi, itu kan sebagian besar adalah anggota Dewan atau caleg yang terpilih. Yang terpilih. Masalahnya hari ini, kalau mereka mendaftar atau menjadi calon kepala daerah, mereka harus mundur dari keanggotaan Dewan. Siap nggak untuk itu? Itu juga pertanyaan yang harus dijawab itu. Berarti sudah banyak sekali ya Bang terdengar kira-kira nih bakal calon untuk mengusung di Pilkada nanti, namun masih kita pantau nih ya Bang bagaimana nantinya, apakah mereka akan siap gitu untuk sampai nanti di titik mencalonkan menjadi calon wali kota di Pilkada Kota Medan ini sendiri. Lalu Bang, ada juga nih kemarin kalau dari berita-beritanya tuh akan nanti ada Bobi, orang terdekat Bobi yang ikut mencalonkan diri di Pilkada. Nah, menurut Abang sendiri, bagaimana nanti Bobi ini kan bisa kita lihat juga bahwasannya di Kota Medan memiliki
kemampuan seperti itu ya Bang. Lalu apakah nanti ketika orang dekatnya Bobi ini mencalonkan, kantong suara di Kota Medan ini dapat diupayakan untuk orang terdekat Bobi seperti itu Bang? Jadi kan pilkada kali ini kan memang akan berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Benar-benar. Pertama, pilkada sebelumnya itu sesuai dengan masa periode kepala daerah masing-masing. Ya. Dia berlangsung sendiri-sendiri. Nah ini kan secara serentak, prosesnya juga serentak, coblosan juga di 27 November. Yeah. Pilgub di situ, pilkada untuk kabupaten kota juga di situ. Menariknya karena nanti masing-masing pemilih akan menusuk 2 kertas suara, ya, bentuk kertas daerah dia, apakah bupati atau wali kota, kemudian yang kedua gubernurnya. Iya, benar. Nah hari ini kan sudah mulai ada wacana, udah mulai ada strategi, ada rencana untuk tandem-tandeman. Sama kayak dulu ketika pileg kan, misalnya DPRI, DPRD provinsi, kabupaten kota, ini juga sudah mulai ada wacana, strategi seperti kan, akan nanti ada bisa tandem cagupsunya dengan calon bupati atau calon wali kotanya. Mungkin dimaksud ke arah sana. Bisa jadi mungkin nanti siapapun cagupsunya, dia tentu juga harus memiliki tandem-tandem calon kepala daerah di kabupaten kota yang ada. Wajib itu. Katakanlah Bobi misalnya, Bobi maju di Pilgub Sudi, kan harus punya orang-orang juga ini. Oh kalau di Medan saya tandem saya inilah, misalnya mungkin orang dekat dia. Kalau di Sidimpuan ini, kalau di Tapsel ini, kalau di Paluta ini, kalau di Binjai ini, kan gitu. Ini menariknya. Cuma kan persoalannya bagaimana mereka nanti bisa merumuskan pola seperti itu dan juga menyepakatinya. Dan ini nggak terlepas dari dukungan parpol. Kalau dukungan parpolnya memang sama, dukungan parpol untuk cagupnya sama dengan dukungan parpol untuk calon wali kota dan bupatinya, itu nggak masalah. Masalahnya nanti berbeda. Caleg A mendukung calon A di Sumut, tapi caleg B juga mendukung calon A, tapi tapi parpol B tadi cuma mendukung yang lain. Di kabupaten itu repotnya nanti, susah menemukan pola ini. Jadi tadi wajar misalnya tadi kalau misalnya Bobi misalnya, katakanlah Bobi misalnya, tentu berharap juga di beberapa kabupaten kota adalah orang-orang yang cocok dengan dia calonnya, sehingga tadi merumuskan pola itu mungkin lebih efektif dan lebih efisien. Itu bedanya. Dan salah satu menarik dari pilkadanya juga di situnya. Jadi banyak nanti ya kita lihat Bang bahwasannya bakalan nanti pilgub-pilgubnya itu untuk melakukan strategi gitu ya Bang, untuk bekerja sama nantinya bagaimana korelasinya juga dengan pilkada dan juga pemilihan legislatif itu ya Bang. Ini contoh lagi misalnya katakanlah calon di Sidimpuan kan si A, dia kan pasti mengkampanyekan dirinya. Tapi kan dari dia kampanye kan dia juga harus mengkampanyekan siapa yang akan dipilih masyarakat Sidimpuan untuk buksunya ya kan. Itu maksudnya, itu dia. Di situ menemukan pola itu nanti yang mungkin lebih agak sedikit ribet. Kalau yang parpol pendukungnya sama nggak masalah. Tapi kalau parpol pendukungnya berbeda, itu ribet. Nanti parpol pendukung berbeda protes pula. Ya Gubsu jangan dia lah. Kami kan bukan dukung dia misalnya gitu kan. Nah, itu dia. Oke, baik Bang. Masih banyak yang akan kita bicarakan, tapi kita tahan dulu nih ya Bang. Ya saudara jangan kemana-mana karena kita akan tetap melanjutkan perbincangan mengenai agenda pilkada ini tetap di Sapa Sumut. Ya saudara, kembali lagi bersama saya Yulia Kesha dalam Sapa Sumut. Nah Bang Arifin, nah untuk Bobi ini Bang, kalau misalnya Abang melihat Bobi nantinya tidak akan lanjut sebagai wali kota di Kota Medan, tetapi nantinya akan lebih luas lagi seperti pilgub tadi, menurut Abang dampak apa yang mungkin terjadi dalam perubahan kebijakan di pembangunan di Kota Medan ini? Jadi salah satu yang menariknya dulu, kalau misalnya Bobi maju ke Pilgubsu, maka nanti kontestasi di Pilkada Kota Medan itu akan semakin menarik. Karena bisa kita bilang tidak akan ada lagi misalnya calon yang diunggulkan. Benar. Ya kan? Semua kandidat masih berpeluang. Dan saya juga yakin nanti semua partai politik juga akan semakin semangat untuk mengusung kandidat masing-masing. Kalau hari ini memang nggak bisa kita nafikan, kalaupun disurvei misalnya, pasti lebih banyak pemilih yang akan tetap memilih Bobi sebagai calon
wali kota, ya. Ya, Bang. Dengan segala itu tadi ya, dengan segala potensi, kekuatan dan tanda kutip keuntungan-keuntungan yang ada pada dirinya itu. Nah, cuman harapan kita, kalau saya pribadi misal berharap, dan mungkin juga sebagian warga Medan ini, harapan kita seharusnya Bobi tetap aja dulu di Medan. Ya, kenapa? Ini dalam konteks tadi pembangunan, keberlangsungan pembangunan di Kota Medan. Kenapa? Ini kan banyak beberapa program-program di Kota Medan yang itu diusung dan diprogram atau dilakukan pada masa kepemimpinan Bobi. Dan seharusnya itu juga dituntaskan sampai setuntas-tuntasnya. Itu harapan kita, kan? Nah, makanya Bobi sebenarnya juga harus berpikir ulang lagi, harus berpikir betul-betul matang apakah memang lanjut ke di Medan, tetap di Medan, atau memang memilih lompat ke Pilgub Su. Tapi saya yakin kalau harapan sebagian ya, ada bagusnya tetap lanjut dulu. Kalau tetap dipilih nanti, dia diberi kepercayaan, artinya dia tetap mencalon dulu lah di Pilkada Kota Medan sebagai bukti keseriusan untuk melanjutkan kepemimpinannya. Apakah nanti mendapat apresiasi dipilih masyarakat, itu bisa dilihat nantinya. Lalu Bang, sebagai Abang nih, akademisi dari bidang politik, pasti juga mengerti mengenai kebijakan publik dan apa yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan menurut Abang, dan bagaimana hal tersebut akan berpengaruh di pilkada, hasil pilkada ini, Bang? Oh ya, ini menyangkut masalah yang ada di Kota Medan ini ya. Kenapa pun ceritanya kebijakan itu kan munculnya dari persoalan dan masalah-masalah yang ada kan. Nggak mungkin ada kebijakan kalau tidak ada masalah sebelumnya kan. Nah, kalau saya melihat beberapa masalah yang krusial di kota ini, tentu tingkat pengangguran. Itu masih tinggi tuh. Kalau kita baca pun data itu ada sekitar 8% itu pengangguran di kota. Kemiskinan juga masih relatif tinggi tuh. Walaupun angkanya di bawah angka kemiskinan nasional, tapi angka kemiskinan di Kota Medan sekitar 8% itu juga tentu masih tinggi, dan itu harus diberantas ya. Kemudian tentu persoalan-persoalan lainnya. Kriminalitas itu kan masalah yang sehari-hari dihadapi oleh masyarakat, harus diselesaikan itu kan. Begal itu ketidaknyamanan warga ya kan itu. Benar. Kemudian apalagi di beberapa program pembangunan juga yang harus sebenarnya dituntaskan juga. Lapangan Merdeka. Nah, itu masih juga harus tuntas ya kan. Ya, beberapa proyek pembangunan flyover atau underpass ya, ada juga kan. Nah, itu juga. Galian Paret yang kemarin juga sudah dimulai. Unit situ kan, itu harus dituntaskan juga itu. Apalagi rehab atau pembangunan saluran teladan, kan? Benar. Itu semua. Kemudian apa? Ketimpangan wilayah yang ada di Kota Medan juga. Apapun ceritanya, kita sepakat bahwa Medan bagian utara itu secara fasilitas pembangunannya juga itu masih timpang dibanding dengan Medan bagian selatan. Itu juga harus dikerjakan itu. Dan banyak lainnya, masalah kesehatan juga seperti itu kan. Bagaimana caranya agar orang-orang Medan tidak berobat ke luar negeri, tapi tetap memilih di rumah sakit Kota Medan. Itu juga masalah berikutnya. Dan banyak lagi persoalan banjir ya. Persoalan banjir juga kan, kita masih dihadapkan itu. Air minum. Ini juga hari ini juga persoalan air minum juga masih didera oleh dialami oleh masyarakat Kota Medan. Mati lampu juga. Seperti itu juga. Itu kan masalah sehari-hari memang dituntaskan oleh siapa? Pemimpinnya. Maka saya bilang tadi, tantangannya sebenarnya lebih bagus kita menjadi kepala daerah di kabupaten kota, di Medan, pemimpin, dibanding di provinsi. Provinsi itu kan nggak punya wilayah, nggak punya rakyat. Yang punya wilayah itu kan kabupaten kota. Ini wilayah saya, kata si Medan. Ini rakyat saya, kata si Medan. Ada 2,7 juta sekian yang harus saya sejahterakan misalnya. Kan? Ini wilayah saya, ada 21 kecamatan yang harus saya bangun. Kalau Pemprov Su, Gubsu, ayo diklaimnya itu, enggak kan, dia cuma jalur koordinasi aja kan. Ini sebenarnya lebih menantang itu menjadi wali kota. Jelas dia tugasnya itu. Mensejahterakan masyarakatnya dan mempercepat pembangunan di wilayahnya. Itu dia. Baik Bang, berarti jelas ya Bang bahwasannya berpengaruh juga nih hasil pilkada nanti untuk infrastruktur atau kebijakan pembangunan yang ada di Kota Medan ini sendiri ya Bang. Apalagi keberlangsungannya. Benar. Lalu Bang, bagaimana sih Abang melihat jika nantinya akan ada pilkada rasa pilpres seperti itu? Bagaimana pandangan Abang terkait itu? Medan ini kan kita disatukan 2 kali pilkada ini kan menariknya di situ ya, karena memang nggak bisa juga dihindari karena Jokowi ada di sini menantunya, Bobi, makanya isu-isu seperti itu, wacana-wacana dan juga mungkin katakanlah opini seperti itu juga muncul.
Tapi itu nanti tergantung juga perkembangan ke depannya, Mbak. Perkembangan ke depannya. Banyak juga misalnya orang yang selalu menghubung-hubungkan misalnya bagaimana dengan pasangan pelangi di Kota Medan misalnya gitu kan. Itu juga sering seperti itu kan. Karena apalagi melihat heterogenitas masyarakat Kota Medan ini misalnya kan yang terdiri dari berbagai suku, berbagai agama, berbagai latar belakang. Nah, rasa pilpres tadi itu juga itu. Nah, rasa pilpres tadi itu juga. Kita lihat dulu siapa misalnya yang akan diusung, faktor mana yang akan mengusung ya. Nah, tapi tadi kalau misalnya Bobi memilih ke Pilgubsu, mungkin tadi pilkada rasa pilpres itu mungkin tidak akan terasa lagi itu kan. Mungkin akan pindah ke Pilgubsu, mungkin bisa jadi ya. Tapi kan politik ini kan bahkan perkembangannya kan, pergerakannya kan hari per hari, jam per jam kan, bisa nanti juga di last minute ini untuk menentukan siapa yang akan mengusung siapa itu. Berarti masih kita pantau nih nanti sampai Agustus ya Bang? Iya, waktunya masih lama untuk konteks pilkada ya? sebenarnya ini semua hal masih mungkin terjadi. Itu dia. Dan jika misalnya nih ada figur-figur yang akan mencalonkan, apa nih Bang jualannya berdasarkan track recordnya supaya nanti masyarakat yakin untuk memilih seperti itu Bang? Iya, kita kembali ke rumus yang 3 itu ya. Pertama popularitas, kedua likabilitas atau kedisukaan, ketiga baru elektabilitas. Mungkin ada nanti yang berikutnya isitas ya. Kenapa? Karena 3 itu tadi memang nggak akan bisa bergerak ya kalau nggak ada tadi cost-nya, dananya kan. Pertama populer dulu, dikenal dulu. Bagaimana cara dikenal itu? Ini gampang. Kenapa rumusnya pasti yang paling gampang mengenalkan orang untuk dikenal publik itu adalah perbanyak media luar ruang itu kan. Baliho sebar di mana-mana, spanduk, selebaran, poster. Itu meningkatkan popularitas untuk kita dikenal itu. Kemudian kan nggak cukup dikenal aja, harus disuka. Likabilitasnya harus muncul. Kapan? Bagaimana cara kita suka? Ya rumusnya apa? Dialog dengan masyarakat, datangi dia, temui dia. Apa kebutuhannya, penuhi apa keinginannya, penuhi. Masyarakat harus kenal juga nih sama calonnya seperti itu. Iya betul kan. Dikenal secara gambar, dikenal secara profil, tapi kalau juga secara fisik, makanya harus ada dialog langsung, bertemu langsung, itu meningkatkan kedisukaan tadi. Nah, kalau sudah dikenal, selalu disuka, itu nanti pasti dipilih. Itu elektabilitas itu. Nggak mungkin nggak populer, nggak dikenal, tiba-tiba dipilih. Nah, untuk yang ini tadi, kan untuk kerja-kerja populer tadi, untuk kerja-kerja kedisukaan tadi, maka saya bilang tadi kan perlu isi tas itu kan. Nggak mungkin kosong, nggak mungkin pakai modal kalau pasang baliho kan. Bertemu masyarakat misalkan minum-minum segala macam kan harus ada cost-nya. Itu rumusnya. Mbak, itu yang harus dilakukan siapapun calon. Dan hari ini tuh masih memungkinkan untuk calon baru sekalipun. Kalau ada pun calon baru misalnya yang mau muncul, masih memungkinkan dengar tentang waktu yang masih relatif panjang sampai coplosan atau sampai penetapan calon di KPU. Apalagi kalau gerak cepat segala macam dengan tim yang sangat solid dan kuat, apalagi Medan relatif relatif wilayahnya juga bisa dijangkau dalam konteks 1 harian misalnya. Lalu Bang, apa prediksi Abang nih terkait potensi adanya konflik atau ketegangan selama masa kampanye dan pemilihan dalam Pilkada Kota Medan 2024 ini nantinya? Jadi kalau belajar dari pengalaman Pilkada Kota Medan, sepertinya kalau itu jauh lah terjadi. Kalau konflik-konflik itu, tapi kalau jauh itu tidak akan relatif mungkin kita tidak kita bukan kita yakin konflik-konflik seperti yang kita khawatirkan itu akan jauh terjadi di Pilkada Kota Medan. Karena pertama masyarakat Kota memang sudah dewasa, kemudian kedua calon-calonnya juga sudah dewasa juga, partai politik selaku pengusung dan juga pendukung juga sama-sama sudah dewasa juga. Dan konflik-konflik itu kemungkinan besar tidak akan terjadi itu kan. Apalagi aparat keamanannya juga, kepolisiannya juga kan sangat mendukung dan sangat sigap juga untuk keamanan pelaksanaan pilkada. Itu dia. Baik Bang Arifin, terakhir nih Bang, harapan, 1 kalimat aja, harapannya untuk nanti Pilkada 2024 apa Bang, sebagai penutup? Jadi sebenarnya saya berharap partai politik selaku pemegang mandat untuk menentukan siapa calon kandidat yang akan diusungnya itu harus lebih fair, kemudian harus lebih berani mengusung calon masing-masing, sehingga masyarakat pemilih ini memiliki alternatif lebih banyak untuk pasangan yang akan dipilih. Jangan lagi misalnya seperti pilkada yang kemarin yang muncul itu hanya 2 pasang saja. Padahal begitu banyak warga Kota Medan yang layak dan pantas menjadi
pemimpin dan wali kota. Ya berilah ruang, berilah keleluasaan agar masyarakat memiliki alternatif pilihan yang lebih beragam dan lebih banyak. Partai politik paham tentang itu dan mereka harus berani. Baik Bang Arifin, terima kasih banyak Bang sudah datang di Sapa Sumut hari ini. Sama-sama kita pantau ya Bang bagaimana Pilkada Kota Medan 2024 ini. Ya saudara, itu dia tadi perbincangan kita mengenai agenda Pilkada di Kota Medan tahun 2024. Mudah-mudahan dapat menambah informasi bagi saudara semua. Tetap saksikan Sapa Sumut selanjutnya. Saya Yulia Kesha mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.